Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke teman-teman, jadi ini tuh video kelanjutan pas saya habis dari rumah mama saya teman-teman yang di Maulid Nabi. Cuma ini baru sempat saya edit sekarang. Nah ini langsung aja saya itu mau unboxing yang saya bawa ya teman-teman, atau oleh-oleh. Ini pertama-tama ada dodol. Jadi ini tuh dodolnya enak banget. Ini dari kakak ipar saya. Dodolnya itu dicampur sama kacang, terus dia itu udah beberapa harian gitu di daun pisang, jadi udah wangi banget ya teman-teman. Pokoknya rasanya itu udah enak banget. Oke, ini saya langsung aja keluarin juga kue-kue yang lain. Jadi saya itu dapat banyak kue dari mama saya, terus dari kakak ipar, sama dari kakak saya juga. Nah ini untuk kue-kuenya langsung aja mau saya salin ke dalam wadah yang ada tutupnya. Karena memang harus ditutup ya teman-teman, soalnya di sini tuh banyak banget semut, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini tuh di air minum, di beras, di tudung saji itu banyak banget semut-semut berkeliaran. Mungkin karena musim kemarau kali ya, jadi semut itu pada masuk ke dalam rumah. Oke, di sini saya mau ambilin juga kue-kuenya untuk kakak ipar saya, terus nanti untuk tetangga-tetangga saya juga, karena takutnya ini nanti nggak habis ya teman-teman kalau misalkan dimakan sendiri. Ya walaupun nggak banyak nggak apa-apa lah ya, yang penting tetangga bisa kebagian juga. Ini tuh kuenya yang bisa tahan sampai 3 harian gitu ya teman-teman, jadi masih bagus. Tapi kalau udah besok-besok paling udah nggak bisa dimakan lagi, soalnya ini tuh kue-kuenya dimasak dipanggang gitu, jadi biasanya bisa tahan beberapa hari. Ah ya, btw pas habis Maulid Nabi saya itu nggak langsung pulang pas besoknya ya teman-teman, karena lagi menghadiri syukuran 7 bulanan gitu di rumahnya kakak saya. Dan di sini tuh ada cucur juga yang dikasih sama mama saya. Ini udah agak berjamur ya teman-teman, karena udah beberapa hari nggak dimakan, soalnya kan ini ban minyak jadi cepat berjamur. Biasanya sih paling tahan 2 hari aja, cuma karena saya itu udah beberapa hari nggak pulang, jadinya ini udah agak berjamur. Biasanya saya tuh suka makan cucurnya pas hari kedua, di keesokan harinya pas hari ini setelah bikin cucur. Nggak tahu kenapa saya suka aja sama rasanya, agak beda gitu loh. Oke, ini saya udah selesai bagi-bagi kuenya ke piring kayak gini. Terus ini saya mau ngemil sedikit cucur dulu, mau saya coba apakah masih enak dimakan. Dan masih bagus ya teman-teman, cuma atasnya itu yang berjamur. Terus di sini saya mau minta tolong sama kakak Cindy buat antarin kue-kuenya. Itu pertama tadi yang diantarin punya kakak ipar saya ya teman-teman. Kebetulan di sini juga udah banyak banget perabotannya, jadi sekalian juga saya minta kakak Cindy buat bawa. Oke, lanjut di kantong kresek selanjutnya. Ini ada lauk ya, ini dari 7 bulanan tadi. Jadi acara 7 bulannya itu tadi pagi ya teman-teman, terus ini kita pulangnya sore gitu, pada asar. Alhamdulillah udah ada lauk sama nasi, jadi saya nggak perlu masak lagi buat makan malam. Oke, ini videonya saya lanjut lagi di keesokan harinya ya, karena kemarin itu saya mager banget mau ngelanjutin videonya. Nah setelah saya tinggal beberapa harian, Masya Allah ini pakaiannya udah benar-benar menggunung banget ya teman-teman. Rasanya itu mager banget kalau ngelihat pakaian yang udah menggunung kayak gini. Tapi harus disemangat-semangatin, karena kalau nggak dicuci kapan lagi dong kita nyucinya. Nanti pakaiannya malah tambah banyak lagi. Berhubung kakak sini nggak saya ajak, jadinya di sini tuh banyak pakaiannya ya teman-teman, yang dia pakai ke sekolah atau seragam, terus pakaiannya juga yang di rumah. Biasanya sih kayak gitu ya teman-teman, walaupun ditinggal lama pasti tetap aja sampai rumah itu saya yang repot-repot nyuci. Jadi nggak bisa ditinggal lama-lama karena bisa pusing saya kalau misalkan cuciannya itu udah banyak banget. Nah ini saya udah selesai nyuci ya teman-teman, videonya saya skip aja. Ini tinggal dijemur aja sih. Jadi ini saya minta tolong ke Pak Suami karena saya itu udah kecapean banget pas nyuci tadi. Pokoknya butuh waktu yang lama ya teman-teman pas nyuci tadi. Cuma karena nggak di videoin jadi kelihatannya cepat. Walaupun jemurannya Pak Suami ini nggak rapi karena amburadul gitu ya teman-teman, pakaian anak-anak sama pakaian kami. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa daripada saya lagi yang capek harus jemur. Belum lagi ini tuh panas banget, jadi ya udah biarin aja Pak Suami yang ngejemur.
Kan yang penting itu pakaiannya bisa kering ya. Pokoknya kalau yang namanya minta tolong itu nggak boleh komplain ya teman-teman, karena siapa tahu nanti pas suami malah udah nggak mau lagi kalau misalkan minta tolong lagi. Dan di sini juga saya itu nggak nunggu pas suami PK gitu ya teman-teman. Pokoknya kalau saya itu pengen minta tolong ya udah langsung aja bilang daripada ngebatin kan. Soalnya kalau nunggu pas suami PK itu nggak bakal mungkin ya teman-teman. Sekarang itu di sini panas banget ya teman-teman. Udah 3 bulanan. Nggak tahu deh kapan hujan lagi. Kalau di tempat kalian gimana? Apakah udah turun hujan? Rasanya itu udah kangen banget pengen dengar suara hujan lagi. Kalau sekarang itu nggak hujan lagi, mungkin nggak akan sempat nanam jagung lagi ya teman-teman, karena waktunya nanam itu udah mau lewat. Jadi petani itu kan biasanya nggak asal nanam jagung aja ya, nggak asal turun hujan langsung nanam. Jadi harus lihat bulannya juga. Dan waktu yang bagus buat nanam itu sekarang ya teman-teman. Tapi sekarang malah musim kemarau kayak gini, nggak tahu deh kapan hujan turun. Jadi petani itu kan biasanya nunggu panen jagungnya. Tapi kalau nggak pada nanam, nggak tahu apa yang ditunggu, nggak ada. Semoga aja ada rezeki ya teman-teman dari arah lain yang gak disangka-sangka, amin. Apalagi dengan bahan pokok sekarang itu yang pada naik daun, masya Allah, nggak tahu deh mau gimana lagi. Oke teman-teman, lanjut ya ke videonya. Jadi di sini tuh kakak Cindy lagi nyuci sepatunya. Jadi biasanya itu kakak Cindy udah bisa nyuci sepatu sendiri ya teman-teman. Tadi nggak sempat saya cuci, jadi ya udah minta dia aja yang nyuci sepatunya sendiri. Nah, di sini saya lanjut lagi mau ngedadar telur. Kebetulan si Ade katanya udah pengen makan, dan berhubung ini botol minyaknya udah kosong, jadi saya isi lagi. Di sini tuh saya belum sempat masak lauk ya teman-teman, karena tadi pagi-pagi tuh harus nyuci dulu. Cuma kalau untuk nasi sih sebelum masak saya udah nyolokin ya teman-teman. Jadi sekarang udah matang. Oke, di sini langsung aja saya mau dadar telurnya. Itulah untungnya kalau kita itu punya stok telur. Jadi kalau misalkan anak pengen makan, tinggal didadar aja gitu ya, langsung satset. Alhamdulillah juga anak-anak itu suka sama telur dadar, jadi nggak ribet-ribet lagi kalau misalkan nggak ada lauk. Oke, di sini saya langsung aja mau ambilin nasinya untuk si Ade, dan seperti biasa harus disuapin dulu ya teman-teman, karena kalau nggak disuapin mau nunggu sampai besok pun dia nggak bakal makan. Pasti nasinya itu dibiarin aja di depannya gitu, bahkan ditinggal bermain. Jadi ya udah nggak apa-apa disuapin kayak gini. Lagian juga nyuapinnya itu nggak terlalu lama. Oke, lanjut lagi. Ini saya ke dapur lagi. Jadi ini tuh saya dikasih apa ya, kue-kue kayak gini sama tetangga. Ini tuh ada snack, terus ada kue kering juga, ada telur rebus, sama ada kue dadar. Jadi yang ngasih ini tetangga yang udah nenek-nenek gitu ya teman-teman. Biasanya beliau itu suka ikut zikir, jadi bisa dapat kayak keranjang atau ember yang isinya kue-kue kayak gini. Pokoknya kalau musim maulid nabi kayak gini tuh mereka itu dapat kue yang banyak, jadinya dibagi-bagi deh. Nah, ini untuk kue dadarnya kayaknya udah nggak bagus lagi deh, soalnya itu mungkin udah dari semalam. Pas saya cicipi itu rasanya udah agak lain. Nah, untuk kue kering saya taruh di toples, terus untuk snack anak-anak biasanya saya taruh di bagian bawah meja. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Ini saya mau rapihin lagi gelas sama piringnya. Gelas teh ya. Jadi ini tuh dipakai sama kakak ipar saya. Pas saya itu mau ke rumah orang tua, kakak ipar saya itu ada acara kecil-kecilan gitu ya teman-teman. Jadi beliau pinjam gelas teh ini sama piringnya juga sekalian. Biasanya ini tuh suka kotor ya teman-teman, karena kan nyimpannya juga cuma di kardus kayak gini. Entah kapan bisa punya lemari buat barang-barang. Belum sekarang juga sih, karena kan sekarang itu masih belum ada tempat buat naruh juga. Dapurnya itu masih sempit banget. Nah, ini mau saya sapu-sapu dulu. Untuk bagian bawahnya ini kotor banget ya teman-teman, banyak banget debu-debu. Di bagian paling bawah ini saya simpan juga wadah buat telur, karena itu biasanya berguna banget kalau misalkan banyak nyamuk ya teman-teman. Itu kita bakar biar nyamuknya itu pada pergi. Oke, di bagian belakang saya taruh toples kue lebaran sama gelasnya juga. Terus bagian depan baru gelas tehnya. Soalnya itu sering dipakai, jadi ya udah saya taruh di bagian depan aja. Biar kalau mau ngambil nggak perlu singkirin kardus-kardus yang lain. Akhirnya selesai juga rapihin gelasnya. Habis itu lanjut, ini saya tinggal sapu-sapu aja lantainya.
Tapi di sini tuh nanti masih banyak kerjaan saya yang lain ya teman-teman, karena saya belum masak, belum beberes juga di ruang depan. Pokoknya ini saya utamain beberes di dapur dulu. Soalnya kan ini udah beberapa hari ditinggal, jadinya udah berdebu banget. Kadang nggak dilap sehari aja dia itu udah berdebu. Apalagi ini tuh udah saya tinggal selama 3 hari. Karena pas suami nggak mungkin lap-lapin di sini ya teman-teman. Nyuci piring aja itu udah alhamdulillah banget sih buat pas suami yang ditinggal di rumah. Bahkan kadang kalau saya tinggal sehari pasti piringnya masih kayak gitu aja, masih utuh, masih belum dicuci. Jadi kalau sebelum keluar rumah itu harus dipastiin semuanya dalam keadaan rapih dan bersih, biar nanti kalau kita pulang ke rumah nggak terlalu banyak juga kerjaan yang mau dikerjain. Oke, udah selesai sapu-sapu, sekarang lanjut lagi saya mau rapihin piring. Habis ini tuh saya tinggal masak aja ya teman-teman, sama beberes di ruang depan, cuma nanti nggak saya videoin lagi. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.